زمان صلى عليه وسلم صلوا عليه وسلم شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتم شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات Bisa naikku pakai ini ngarap belum. Alhamdulillah Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Wahab dari Jakarta sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ibu dan bapak sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan ceramah siraman rohaninya. Beliau ingin istirahat sebentar. Belaku sing kana aduh melas makanya ngos-ngosan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Haji Kiai tadi di jalan mungkin mengalami sedikit gangguan. Empes bane je Pak, Bu. Jadi jaluk maaf ya waktu telat. Bener wis munggah ning kene, durung munggah. Sekian Pak Kiai lagi nginum dingin. Sabar Bu, telat maning. Siap? Baiklah. Untuk acara selanjutnya siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Wahab yang berasal dari Jakarta. Tapi kula lagi ning Ibu Resep wis katon wis kenal karo Pak Kiai iki. Wong Cirebon asli ya, Pak. Ya Pak Kiai. Bener ku. Mangga Pak, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajba'ihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para hujaj, para sesepuh. Wabil khusus yang saya hormati, saya muliakan Bapak calon haji Bapak Mistam, Ibu Mutira, Bapak Sarmadi dan Ibu Fatimah. Hadirin wal hadirat, jamaah yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah. Siang hari ini kita berkumpul dan saya mengucapkan permohonan maaf saya karena ada satu hal yang insiden lah yang tidak bisa dihindari, jadi saya agak sedikit telat. Namun tidak mengurangi semangat saya dan ibu-ibu untuk tetap hadir di sini. Masih semangat ibu ya? Masih. Saya akan ceramah di sini insyaallah sampai jam 5 sore nanti. Tenang saja insyaallah. Amber wareg sisan ya. Ibu bapak, singkat saja, sudah asarnya memang jam 3 dan ini adalah saat yang paling mustajabah. Mas, ehonya kurangin aja. Ehonya kalau bisa ditutup aja. Ada? Ehonya dikurangin aja. Ya, baik. Ibu bapak para kiai, ya sudah cukup. Kalau bicara ibadah haji, maka sapa wong sing beli pengen mangkat haji, ya bu ya. Kabeh kita ki pengen mangkat haji. Mudah-mudahan ketularan kabeh ki. Amin. Karena setiap kita itu pasti dipanggil oleh Allah. Setiap kita itu dipanggil oleh Allah lewat Nabi Ibrahim alaihis, yang manggil Nabi Ibrahim sing sorekian dodok ing kene mengaminkan doanya Nabi Ibrahim, insyaallah diijabah bisa mangkat haji. Amin. Wis, mau bae ceramah aja suwe-suwe. Jika kita bicara haji, maka di dalam hati sanubari setiap manusia, kabeh manusia, di setiap hati sanubari manusia itu disebut dengan fuad. Kalau hati itu disebut dengan kolbun yang berbolak-balik. Ngerti kolbun bu? Hati. Di dalam hati ada namanya hati sanubari. Mas kurangin lagi mas. Yang tidak bisa dikotori oleh apapun. Bersih. Kalau hati bisa berbolak-balik, kalau fuad tidak bisa berbolak-balik. Maka yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim bukan hatinya, tapi afidah. Hati sanubari setiap manusia, walaupun belum berangkat ke tanah suci, sekian dinakian sampean wis condong menghadapkan ketika sholat, pasti menghadap ke arah Ka'bah. Amin. Mas ditutup aja ehonya. Ditutup. Pasti kita menghadap ke arah Ka'bah. Sebagai tambah sedikit aja. Tambah sedikit saja jamnya banyak. Ya. Ada teh bakal uang bongas marah ada rewel bu. Tambah sedikit, nah sedikit lagi, titik maning. Ya sudah. Sallallahu Nabi Muhammad. Hati sanubari kita yang dipanggil oleh Allah melalui Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Maka kita berdoa, Allahumma ballighnal Makkah wal Madinah, amin. Di ziyarati haramika wa harami nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Yusran wala usran bisihhatin wa afiyah, amin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amin. Ya rabbal alamin. Ibu bapak, yang mendoakan kita untuk semangat berangkat haji itu Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka jika bicara haji, orang yang pertama kali haji itu adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim iku bu, kalau cerita Nabi Ibrahim ya, karena kalau kita ceramah, mendengarkan majelis ilmu
tidak membahas tentang sejarah Nabi, maka ceramai lah kaganjarane. Apa maning zaman kieu ana wong ceramah pakainya surat makiyah, isine maki-maki wong. Suratnya makiyah, isine maki-maki wong. Kalau kita bicara haji, maka bicara Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kenal dulu sama Nabi Ibrahim. Siapa sih Ibrahim itu? Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah. Khalilullah itu adalah seorang nabi yang punya cinta sayang kepada Allah. Cintanya hanya untuk Allah. Maka disebut dengan Khalil, berasal dari kata takhalli. Takhalli bermakna manusia yang cintanya sudah masuk ke relung-relung hati. Cintanya sudah masuk ke dalam hati sanubari. Cintanya masuk ke dalam darahnya. Cintanya masuk ke dalam dagingnya. Cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah, cintanya sudah mendarah daging. Lamun cintane wong desa apa ki arane? Hah? Iya tumaritis. Cinta lagi cinta. Cintanya sudah mendarah daging, lamun jare wong kene pasti lagune kayak kieu. Lagune kayak gini. Hanya apa leheran apa? Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api, api cemburu, api curiga, api kerinduan yang membara. Tarik sis. Cinta Nabi Ibrahim kepada Allah tidak ada bandingnya. Cinta Nabi Allah Ibrahim kepada Allah tidak ada bandingnya. Lamun cinta dipai nomor 1, 2, 3, 4 sampai 1000, maka cinta Nabi Allah Ibrahim mung kanggo Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cinta Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cinta Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada hartanya tidak mampu mengalahkan cinta Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Cintanya nomor 1 hanya untuk Allah. Bu, ulah takon ning sampean cinta beli ning Gusti Allah. Jawab sing kompak, cinta beli kepada Allah. Ning duit. Cinta beli baring Allah. Ning duit. Motor bagus, mobil bagus, rumah bagus. Pret. Sampean cintane diobral. Ngibatan. Terkadang kecintaan kita terhadap harta, kecintaan kita terhadap anak, kecintaan kita terhadap istri, banyak orang lalai gara-gara anaknya, banyak orang lalai gara-gara hartanya, banyak orang lupa gara-gara istrinya, sehingga cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada harta seringkali membuat manusia lupa kepada Allah. Betul? Wis contoh baik, contoh. Sampean lagi ngitung duit 100 juta ngalami. Insya Allah balik singkat ngitung duit 100. Amin. Sampean lagi ngitung duit 100 juta, suara di masjid ki berkumandang Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Mbok sing lagi ngitung duit duduk lagi ngaji, duduk. Bakal lagi ngaji oleh jamaah digeser karena ikut pengajian, boleh. Saya yang tanggung jawab. Saya alumni Lirboyo tahun 95, saya alumni Lirboyo, dan bahkan Lirboyo itu kalau sedang belajar boleh sholat jamaahnya mundur. Ya, setuju boleh?
tak sembahyang dingin. Oh, ceramah dingin ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Lagi ngitung duit 100 juta, suara adzan berkumandang di masjid, di musola, hayya ala sholah. Bok, sing lagi ngitung duit 100 juta, ika adzan panggilan Allah. Jawab sing jujur. Lagi ngitung duit 100 juta, krungu suara adzan, sembayang dingin, tak terus ngitung duit. Ya gari jujur be, angelnya apa? Ngitung duit, tak sembayang dingin, sembayangnya ongko gampang kari-karian. Iya, mengkonon kan iya, cocok. Oke, sekian takwali. Sampean lagi ngitung duit 100 juta, punten, maaf, wetenge mules kebelet ngising. Jawab. Terus ngitung duit, tak ngising dingin. Ngising, maka perkara ngising perkara paling terhormat. Lagi ngadep sapa bae wetenge mules kebelet ngising. Melayu aja maning lagi ngadep aku, lagi kelon karo laki dek. Wetenge mulus kebelet ngising, das laki dipelangkai bae. Mending bok janu jeung ngising. Maka itu perkara terhormat, bocah kun sing ngarane maaf tai terhormat. Lamun dibanding dalan lakas sing gua ngedek. Lah, lamun bocah kun dibanding dalan ka minggir kabeh, awas ya wana bocah kun minggir. Lamun ngedek langsung setruk sebelah, Bu. Maka bakal ada orang gila jabatan persis kayak bocah kun. Nabi Ibrahim cintanya tidak mampu dihalangi oleh putranya. Maka disebut dengan Khalilullah karena cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika manusia mengutarakan rasa cintanya kepada Allah, Allah udah begitu saja? Tidak. Setiap kita yang berbicara cinta, pasti kita akan diuji oleh apa yang kita cintai. Betul? Kalau kita ngaku cinta sama Allah, Allah nggak terima begitu saja, dicoba dingin, gelem tak beli. Karena kadar cinta itu kadang-kadang memble. Betul? Cintanya memble. Allah uji Nabi Allah Ibrahim. Boleh Ibrahim kau mengaku cinta kepadaku, tapi aku uji kamu wahai Ibrahim. Apa ujian Nabi Ibrahim? Bu, semua kita yang terlahir di muka bumi ini pasti diberikan ujian oleh Allah. Betul? Ada yang kekurangan duit, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ditinggal suaminya mati, ditinggal rabine mati. Anak ya, semua kita pasti diuji oleh Allah. Tapi ujian yang terberat itu Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Ujian kita belum ada apa-apanya. Apa ujian Nabi Ibrahim? Buka dalam Al-Quran. Apa kata Quran? Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Walaupun anak kopi ini tekan jam 5 kita betul. Wes, gampang kopi gampang. Berkat yang penting mah berkat. Pun boten usah. Boten usah. Ireng wae ireng. Terus Bu. Ya. Wa idibtala Ibrahim. Allah menguji Nabi Allah Ibrahim bikalimatin, dengan perintah kalimat, dengan kalimat perintah dan larangan. Ujian Nabi Ibrahim cuman dengan perintah dan larangan. Jadi kalau Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, Nabi Ibrahim tidak berani melanggar. Pasti dilakukan apa itu perintah Allah. Apapun itu pasti dilakoni Nabi Ibrahim. Kalau Allah melarang, Nabi Allah Ibrahim tidak berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Maka ketika dapat perintah dari Allah, dapat larangan dari Allah, ujian kalimat ini dipegang teguh oleh Nabi Allah Ibrahim alaihis. Apa tujuannya Allah uji Nabi Allah Ibrahim dengan kalimat qala inni ja'iluka linnasi imama?
Allah akan menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin untuk seluruh manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim tidak berani melanggar perintah Allah, dan Nabi Ibrahim pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Baik. Nabi Ibrahim itu, Bu, dapat perintah dari Allah. Apa perintahnya? Ini haji ya. Ini berapa orang, Ustaz Abbas? 4 orang ya, Insya Allah. Tapi sing putih-putih kayak nak nemen kia. Oh, 1 kecamatan. Masya Allah. Nanti sampai di Madinah jangan lupa di hadapan makam Rasulullah sampai ngucap, ya Rasulullah nyong teka kie. Yo rasa bahasa Arab maning, nyong kie teka ning umai sampean. Nyong ngerti sampean nguru ning nyong. Ki nyong titip salam sing wong Tumaritis sekecamatan Hargolis, titip salam kanggo engkau ya Rasulullah. Amin. Awas ajak lalen salamna ya. Salamna. Saya diijazahin Kiai Abbas oleh namanya Kiai Hamid Bangsal Sari. Baka pengen ninggal wulan mangkat Mekah Madinah, mangan tanah sing ana ning kuburane Kanjeng Nabi. Priben carane? Nanti 4 mata rahasia. Nanti rahasia. Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah. Apa perintahnya? Ibrahim, carilah tanah yang tandus, tanah yang kering, kerontang, laka banyu, laka wiwitan. Nabi Ibrahim mangkat dari Palestina, mangkat mencari tanah yang tandus, kering, kerontang untuk membangun rumah Allah. Nabiullah Ibrahim mangkat bersama istrine sing arane woi, la ilallah. Siapa rabine Nabi Ibrahim? Arane siapa? Aja ngel-ngel bakal beli uruh rabine Nabi Ibrahim, jawabai arane Bu Ibrahim. Angel-angel temen. Nabi Ibrahim mangkat karo rabine sing arane. Nah, beres. Sebab pangkat jabatan wong wadon bergantung pangkat jabatan suami. Betul. Kalau suami jadi RT, rabine dibeluk, Bu. Lakine jadi kuwu, rabine dibeluk, Bu. Lakine jadi tukang urut, rabine dibeluk, Bu. Bu urut. Sampai maaf. Surga nunut, neraka katut. Karena wong wadon pangkat jabatannya ditanggung ning wong lanang, maka wong wadon itu tugase siji apa? Beli kena ngelawan ning laki, sanggup? Pret. Ana ning kene wong wadon sing ilok ngelawan ning lakine ana. Oke. Rabine siapa kayak kuwi ya? Tugas wong wadon siji apa pengen menjadi wanita solehah jadi ahli surga. Amin. Aja wani getak-gentak ning laki, sanggup? Pret maning meneng bae. Emang ana ning kene sing ngilok getak-getak lakine ana. Rabine sapa? Apa maning lamun wong lanang e melarat rabine sugi. Wah! Lanang yang melarat rabine sugih. Ya Allah, ari ngumbangi lakine kosintok bersih, lakine salah titik diumbangi rabine malang kerik bari nuding lainnya tepat ning arepan benget lakina nuding bari ngomong malang kerik apa madrasira komene kok beli gablek apa-apa dua umah mas oleh kita mangkat luar negeri Taipei, Taiwan, Taiwan. Dua mobil mas, mobilnya kita, mobilnya nyong. Oli kredit mas, nyetori enggal bulan. Madras sampean kumena aja macam-macam umah dak kayak kita, mobil dak kayak kita, motor dak kayak kita, segala-gala. Dak kayak kita KB madras sampean kan menep kan munggawa lato-lato. Ana wong wadon sing kaya konon ana.
Saingan wong lanang pada gelis mati ya. Aduh. Bu, nanti contoh istri Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim ini namanya Hajar. Dari Hajar nanti punya anak namanya Ismail yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ismail punya anak namanya Adnan. Adnan punya anak namanya Ma'adi. Ma'adi punya anak namanya Ilyas. Ilyas punya anak namanya Nizar. Punya anak Kinana. Punya anak Kilab. Punya anak Ghalib. Punya anak Qusay. Punya anak Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim menikah dengan wanita Madinah arane Rabine Hashim arane siapa? Nah konon angel temen. Hashim dua rabi di Madinah arane Bu Hashim. Hashim dengan Salma arane Salma menikah punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak Muhammad. Sambung boten nasab Kanjeng Nabi, sambung napa tidak? Sambung. Maka syariat haji ini dibawa oleh Nabi Ibrahim. Syariat khitan, syariatnya Nabi Ibrahim yang sampai kepada Rasulullah Muhammad. Syariat haji, syariatnya Nabi Ibrahim yang sampai kepada Rasulullah Muhammad. Syariat kurban, penyembelihan hewan kurban, syariatnya Nabi Ibrahim sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Ibrahim agamanya Islam, semua nabi agamanya laka. Nabi Yahudi laka, tidak ada nabi Nasrani, tidak ada. Ini kalau ada aliran yang mengatakan ada nabi Yahudi, ada Nasrani, sesat itu. Betul. Kita tambah sore tambah ngamuk. Durung mangan soalnya, Bu. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibrahim dapat tugas dari Allah. Apa tugasnya? Ibrahim gola tanah yang kering kerontang untuk membangun bait Allah. Ketika mendapatkan perintah, apakah Nabi Ibrahim takon, ya Allah, endi ongkose? Arab mangkat endi ongkose? Boten. Nabi Ibrahim berjalan dengan istrinya Hajar dengan membawa seorang putra yang masih bayi, masih kecil. Nabi Ibrahim mangkat sampai di sebuah padang pasir yang tandus, tidak ada air, laka banyu, laka wiwitan, laka sedulur, laka tangga. Ningkono ana sebuah tempat biwadin, wad itu bukit, Bu. Bukit, di bawahnya padang pasir. Di situ Nabi Ibrahim menemukan ada sebuah gundukan batu, warnanya merah. Sudah ada bekas-bekas bangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim mandek, ya Rabb, apakah ini yang engkau maksud? Allah menjawab, ya Ibrahim, berhenti di sana. Nabi Ibrahim mandek ning kono, terus nancep akan tongkat ning pinggir batu abang. Bu, jadi lamun sampean ditakoni, Bu, ari ning jero Ka'bah ku isi apa? Watu. Karena kita sholat tidak nyembah Ka'bah, betul? Kita sholat menyembah Allah. Kenapa harus menghadap ke Ka'bah? Itu littihadil ummah, untuk menyatukan umat agar umat tidak berbeda-beda ketika sholat. Betul? Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim menancapkan tongkat di pinggir batu yang berwarna merah. Celup, nancapkan tongkat. Malam ati saya beli kejagan, siang panas saya beli kejagan. Padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada pohon, tidak ada tetangga. Tancapkan tongkat. Nabi Ibrahim malamnya tidur. Nabi Ibrahim Hajar dengan putranya Ismail. Begitu tiru Nabi Ibrahim ngimpi. Bu, pernah ngimpi? Pernah ngimpi ndeleng apa? Jare Kanjeng Nabi, la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus shadiqah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang baik.
sing calon-calon haji ki, saya yakin pasti mimpi dulu. Betul? Mimpi. Nabi Ibrahim mimpi, Nabi Muhammad mimpi, Nabi Yusuf mimpi, Siti Khadijah mimpi. Bahkan kita umat Kanjeng Nabi Muhammad, jika kita bermimpi dan mimpi itu adalah mimpi yang baik, maka itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun sampean turu, begitu tidur sampean ngimpine ketemu karo jin merkayangan elailu banaspati gendru tek kembang mang wewe besi serani pocong suster ngesel sundal. Ngimpi karo bangsa-bangsa sing kayang konon, maka sampean bangun dari mimpi sampean, tidur sampean, terus sampean ngadep ngiwe toli ngidup coh. Tapi ngiduin deleng dingin anak lakine belek, anak lakine didoni baik. Kalau mimpinya mimpi baik, kita menghadap ke arah kanan, lalu kita berdoa, ya Rabb, mudah-mudahan mimpi saya jadi kenyataan. Mimpi itu ilmunya para nabi yang masih ada hingga saat ini. Begitu menancapkan tongkat Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di situ. Aduh, mau Nabi Ibrahim tidak berani melanggar perintah Allah. Ibrahim, tinggalkan Hajar istrimu dan Ismail anakmu di situ. Masya Allah. Besoknya Nabiullah Ibrahim ngomong ning rabine. Apa ngomongnya? Nok, Hajar, bapak-bapak kapan ngundang rabine nok tak apa? Ya yang tak nok, tamboknya bocah. Hah? Mama ya? Ya ibu-ibu kapan ngundang lakine aata? Bakal duitnya alak duitnya ya. Nabi Ibrahim ngomong kepada istrinya, Hajar, aku akan meninggalkan kalian di sini. Apa jawaban Hajar? Kang Ibrahim, apa sampean tega meninggalkan kami berdua di sini, di sebuah tempat padang pasir yang tandus kering kerontang, laka wiwitan, laka pohon, laka buah-buahan, laka banyu. Sampean tegel tamas. Bukankah engkau ingin punya anak, sekin sampean wis dua anak, sampean pengen ninggalakan kula wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu rabine ngomong nyewoti, Nabiullah Ibrahim meneng. Makanya bapak-bapak lamun diumbangi rabine jawabane ajan jawab meneng. Nabi Ibrahim diomong lagi oleh Hajar, wahai Ibrahim, apakah kau tega meninggalkan kami berdua di sini? Anakmu yang masih jabang bayi ini di tempat yang tandus kering kerontang. Kau tega wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menang. Lalu Nabiullah Ibrahim ditanya oleh Hajar, Allahu ya'muruka bihada wahai Ibrahim? Apakah ini Allah yang perintah wahai Ibrahim? Ingat, apakah ini ya Allah yang perintah engkau wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim ngangguk, nggih, ini perintah. Apa jawab Hajar? Innallaha la yudayya'ana. Kalau memang ini perintah Allah jari Hajar, maka aku niscaya tidak akan disia-siakan di tempat ini. Amin. Maka calon-calon haji nanti sudah sampai Mekah Madinah, jangan takut. Amin. Di sana rumah Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Siapa sing manjing di Mekah Madinah, siapa yang masuk ke rumah Allah aman. Amin. Sekian anak wong ngomong aja makat haji, kapap durung bener uripe mah. Apa sih? Lamun ning kene tukang ngomongi uang, engko ning kana aja cangkeme menyon. Lah. Allah bukan Tuhan pendendam. Allah bukan Tuhan pembalas. Allah membalas ibu-ibu yang berangkat dari tanah suci, dari tanah air menuju ke tanah suci, menjadi duyufullah, tamunya. Kalau tamu itu dihormati apa diumbangi? Dihormati. Kula dari tamu digawekna kopi, alhamdulillah. Baliki digawekna berkat, alhamdulillah.
tamu pasti dihormati. Itu tamu manusia, apalagi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, sampai sana nanti di hadapan Ka'bah ibu jaluk ya, minta kepada Allah apa yang diminta, jaluk mari Allah sebagaimana permintaan Nabi Ibrahim. Apa jaluknya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim jaluknya, ya Rab, jadikan keturunanku, anak-anakku, keluargaku, rumah tanggaku menjadi rumah tangga yang soleh, solehah. Amin. Itu doangannya Nabi Ibrahim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jam-jam dewek lagi ndeleng. Ibu bapak, Nabi Ibrahim ditanya, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Kata Ibu Hajar, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Bu, wong sing haji, balik haji, sugi, tambah sugi. Amin. Wong sing umrah, seding umrah, tambah sugi. Karena doanya manusia di hadapan rumah Allah tidak ada hijab, langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Makanya besok sampai di harapan Ka'bah nyuwun tul jaluki Kang Wahab doa kena, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Panjang umur. Amin. Ibu-ibu sing kumpul panjang umur kabeh. Amin. Tekang kiamat aja mati-mati. Sehat walafiat ya Bu ya. Sehat walafiat insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammad. Apakah ini perintah Allah wahai ayah Ismail? Nabi Ibrahim, ya, ini perintah Allah. Bu, Siti Hajar wong wadon Arab ditinggal ning lakine, masya Allah, di aparane jubahe Nabi Ibrahim ditarik ning Hajar. Ibrahim tegel temenan taharap ninggal kita ning kene Ibrahim. Ning kene laka signal Ibrahim. Kok beli bisa WA-an ya? Tidak ada siapa-siapa. Apakah kau tega wahai ayah Ismail meninggalkan kami berdua di sini? Nabi Ibrahim aslinya gerentes Bu, nangis Nabi Ibrahim. Tapi ini perintah Allah dan sudah berjanji cintanya kepada Allah tidak mampu dikalahkan oleh cinta kepada anak dan istrinya. Betul? Nabi Ibrahim mangkat. Begitu mangkat di atas bukit, Nabi Ibrahim naik bukit. Begitu naik bukit, Nabi Ibrahim angkat tangan barindeleng anake karo rabine. Nabi Ibrahim doa, aminkan doa Nabi Ibrahim, angkat tangan, aminkan. Apa doanya Nabi Ibrahim menatap anak dan istrinya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin. Siapa yang mengaminkan doanya Nabi Ibrahim? Ini lagi mendoakan. Nabi Ibrahim mendoakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa artinya Rabbana inni askantu min dzurriyyati? Ya Tuhanku, aku telah menaruh sebagian keluargaku di sini. Menaruh anak dan istriku di sini. Di sebuah lembah padang pasir yang tandus kering kerontang, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada buah-buahan. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mampu dan mau mendirikan ibadah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, serta jadikanlah hati sanubari setiap manusia untuk condong terus, walaupun belum berangkat haji, tapi hatinya selalu condong diarahkan menghadap ke rumahmu ya Rabb. Warzuqhum minats thamarat, berikanlah kepada mereka rizki, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim nangis, balik maning set, ditinggalkan. Hajar ndeleng suaminya tambah ado, beli katon. Siang tambah naik, matahari tambah naik, tambah panas. Ini bayi, bocah bayi Ismail nangis Bu. Ning gendongan Hajar, banyu susu Hajar entok, sediaan minumnya habis, tidak punya bekal makanan, haus anaknya lapar. Ismail bayi nangis, oa. Melihat anaknya menangis,
ibu mana yang tega melihat anaknya menangis? Ada nggak orang tua yang tega anaknya sengsara? Anak beli. Insting seorang ibu. Seorang ibu rela berjuang menjadi apa saja demi memperjuangkan anaknya. Betul? Seorang ibu rela jadi apa saja demi anak-anaknya. Bagen mboke ora mangan, sing penting anake. Bagen wong tua kurang turu, sing penting anake. Bagen wong tua jungkel malik, semua demi kebahagiaan anak. Betul? Maka ibu itu adalah orang pertama kali yang harus kita hormati. Maka ibu-ibu calon haji ini, lamun masih dua ibu, minta restu kepada ibunya. Kalau orang tua sudah meninggal, datang ziarah kubur. Oi, ilok ziarah kubur, ilok. Datang pamit dulu ziarah kubur ke orang tua kita. Apakah orang tua yang sudah meninggal itu putus hubungannya? Tidak. Mereka tetap hidup, diberikan jasad yang baru oleh Allah. Jasad yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Kapan bae wong tuan deleng ki sampean dodok ning kene dengarkan pengajian iki oli ganjaran. Amin. Ganjarane ditransfer maring wong tua sampean kabeh. Amin. Ya Rabbal. Orang tua kita jangan sampai kita lupakan. Jasa-jasa orang tua kita begitu besar kepada kita. Maka kita diwajibkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu membalas jasa seorang ibu. Betul? Insya Allah, Bu. Sing meteng wong lanang tau wong wadon. Sing nyosoni wong lanang tau wong wadon. Sing nyewoki anak apa anak yang ngising wong lanang tau wong wadon. Kula pernah ditinggal istri kula ning pasar, Bu, anaknya kula sing cilik umur 2 tahun setengah ngising. Kula lagi sarapan, ayah JEE, ya Allah. Ya udah aja. Ayah cebok. Lagi mangan. Kebok ayo. Ke kamar mandi. Sikile mentang sikile. Tak sembur nggo selang jos. Beres. Wong lanang mengkonon, tapi wong wadon beda kasih sayang ini anak. Nggih mboten? Anak yang ngising bagian lagi mangan anaknya jaluk cewok. Dicewoki, kadang-kadang beli besu manding langsung mangan. Masya Allah. Yang hamil ibu kita 9 bulan kita dalam kandungan. Betul. Yang susah payah ibu kita. Betul. Begitu melahirkan seorang anak, seorang ibu pertaruhannya antara hidup dan mati. Betul. Masya Allah, antara hidup dan mati sudah lahir, disusui, diurusin. Makanya siapa ya orang yang harus aku hormati di dunia ini ya Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Karena ibumu itu adalah yang mampu menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jari lagu Nasi Daria kayak, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, nyusui lagi, mateng maning, lairan maning, nyosoni maning, mateng maning, lairan maning, nyosoni. Ayo terus ping rolas, bukan kita ada rolas oleh mateng maning. 12 anak ibu saya laka sing sesar. Betul. Uang zaman bengan mah beli rewel. Uang zaman kin titik-titik sesar, titik-titik sesar. Zaman bengan mah lagi meteng gede, wahing dah pahing metu anake. 12 anak ibu saya tidak ada yang pakai sesar. Uang bengen. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena ibu kita begitu sayang kepada kita, maka kita punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Jadilah kita manusia yang soleh. Ibu bapak, begitu Hajar melihat anaknya menangis, insting seorang ibu mana yang tega melihat anaknya menangis? Kasih sayang seorang ibu itu mengalahkan segala-galanya. Betul.
Maka sampai kanjeng Nabi Muhammad punya sifat. Sifatnya apa? Alladzina yatabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Sifat kanjeng Nabi Muhammad disebutkan alladzi yajidunahum fit Taurati wal Injil. Kanjeng Nabi Muhammad sifatnya disebutkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil, bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu punya sifatnya ummi. Apa itu ummi? Ummi bermakna seorang nabi yang cinta kasih sayang maring kita wong tumaritis, maring kita wong hargolis, mengalahkan cinta seorang ibu kepada anaknya. Sampai kanjeng Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, fala'allaka bakhun nafsak, ya Muhammad, jangan sampai kau bunuh dirimu sendiri karena kau cinta kepada umatmu. Umat kanjeng Nabi Muhammad dibela ning kanjeng Nabi, dua jaminan kula kabeh dadi ahli surga. Amin ya rabbal. Hajar delang anaknya nangis, melayu mengbukit sofa. Nanti ketemu sofa Marwah jangan dibayangkan seperti dulu ya Bu ya. Sofa Marwah kin mah enak. Lari ke sofa, naik ke bukit sofa. Bu, mau kula ngomong, ning kono wadin ghairi dizar'in, laka banyu, laka wiwitan, laka pohon padang pasir. Tapi ngapain Ibu Hajar sampai luru banyu? Ana wong dagang banyu tanding kono tidak ada. Tapi kenapa Hajar mencari air? Ini bentuk ikhtiar seorang ibu. Masya Allah, weruh genah laka banyu padang pasir. Nang apa gula ti banyu? Manjing akal tak beli. Manjing akal tak boleh, tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua perjuangan kita tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak orang bisa haji, walillahi 'alan nas hajjul bait. Banyak orang yang bisa haji bukan karena dia kaya. Ada namanya haji kosasi. Bisa mangkat haji karena ongkos ada yang ngasih. Ada yang ngasih bisa mangkat. Ada namanya Haji Mansur, bisa mangkat haji nih Patimban karena umah karo tanah entok kenang gusur, bisa berangkat haji. Karena Allah sudah punya mau, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Betul. Hajar lari ke Bukit Sofa, naik ke Bukit Sofa, terjal dhuwur loh Bu. Bukit Sofa naik, sekin mah sofanya wis ditutup sama granit. Naik ke Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa katon anak banyu, ternyata banyune laka, dia brok-brok ning Hajar. Endi banyune anaknya kita nangis, bisa mati anaknya kita. Perjuangan seorang ibu untuk anaknya, Masya Allah. Ibu saya sampai saat ini masih puasa. Kula takon Bu, wis tua aja puasa, maning muasa di sapa, muasa di sira. Ibu saya kalau malam masih bangun. Ibu-ibu ngene bakal bangun. Ngapain? Nguyuh. Silakan maning bakal beli nguyuh gerayangi dompet lakine. Uruan kiai werung rabine kita makonon. Bahkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, Masya Allah. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air, jiwa ragamu dari kasih. Masya Allah, dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada. Gak ada batas cinta kasih sayang ibu, bukan hanya di dunia, tekang surga. Apakah benar Ustaz? Ya, ada seorang ibu menangis di dalam surga. Ditanya oleh Allah, wahai ibu, mengapa engkau menangis? Apa sampean beli betah urip ning surga? Betah Gusti. Nang apa sampean nangis? Apa beli senang ning surga? Kula senang Gusti. Kenapa kau menangis? Ibu ini jawab, kula nangis ya Rob karena kula kelingan ning anak-anak putu kula ya Rob. Allah takon di anake embu atau belasar mendi ya Rob. Sok jaluk jare Gusti Allah. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum. Sok jaluk mbok.
Mbok ning jero surga njaluk ya Rob. Kula njaluke siji. Apa mbok? Kula pengen ditepungaken karo anak-anak kula ya Rob. Amin. Kula pengen dikumpulaken karo tangga-tangga kula. Amin. Kula pengen dikumpulaken karo jamaah wong tumaritis kabeh. Amin. Kumpulan kita juga tidak hanya sampai di dunia. Besok sampean kula kabeh barang-barang manjing surga. Amin. Ya Rabbal. Maka perkumpulan haji seperti ini ya Kang Abbas perlu ditingkatkan lagi. Siapa pemimpin tadi? Pak Haji, Ibu Haji Atin. Oh, mana Ibu Haji Atin? Masya Allah, subhanallah. Bapaknya? Ya? Oh, ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Riben, bisa bapak dapat ya. Terus, kula ngopi dingin ya. Kalau ngopi dingin ya. Kopi iku gawe otak cerdas. Li'annal qahwa mudzakiyatun lil fahmi. Kopi iku gawe otak cerdas. Kuwen dalile tukang kopi. Sallallahu Nabi Muhammad. Mboke ngomong ning jero surga ya Rabb, kumpulkan anak-anak kami. Anaknya dijungjung, ayo siji-siji manjing surga kabeh. Alhamdulillah. Ada juga anaknya yang soleh, orang tuanya kurang soleh, maka doa Nabi Ibrahim, ingat, minta kepada Allah nanti di Mekah Madinah, ya Rabb, jadikan anak-anak keturunan kami sebagai anak-anak keturunan yang soleh. Amin. Anak yang soleh pun mampu mengangkat derajat orang tuanya. Saya pernah berangkat ke daerah Palestina, Bu. Kula pernah meng-Palestin, Mesir. Udah beli Palestina. Iku aparane? Rel sepur ada nyebrang mana kah? Kertanegara. Orang Palestina kubu kula manjing ning Palestina, ya Allah, ndeleng wong wadon Palestina ku ayu-ayu. Persis kayak wong tumaritis ki. Amin. Cuma bedanya tipis. Ari wong Palestina cungure mancung, lambene tipis, wong tumaritis lambe mancung. Cungure sing tungure tipis aja tutupi wis tenang bae kata wong Indonesia mah turunan dari Yafid. Saya datang ke Palestina dan saya berziarah kubur. Di Palestina itu ada kubur Nabi Ibrahim, kubur Nabi Ishak, kubur Nabi Yakub, kubur Rifqah, kubur Nabi Yusuf, kubur Nabi Sulaiman, kubur Nabi Dawud, kubur Siti Maryam. Ada mihrab Siti Maryam di Palestina. Ada Bukit Zaitun, tempat Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kiblat pertama umat Islam yang bangun Nabi Ibrahim. Kiblat pertama Mekah Al-Mukarramah yang bangun Nabi Ibrahim. Selesai 50 tahun membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim membangun Masjid Aqsa. Maka kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Dua masjid ini satu manusia sama yang bangun, Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Musa, Bu, pentingnya dua anak soleh. Ini sering saya tekankan. Nabi Musa itu lagi melaku. Begitu lewat Nabi Musa melewati kuburan. Begitu lewat kuburan Nabi Musa ngerunggu ning jero kuburan, ana suara wong lagi nangis. Ana wong suara wong lagi jerit disiksa, dia jero kubur iki disiksa nangis wonge. Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Wis 4 tahun Nabi Musa pengen balik mengumah, kebetulan lewat jalan Tumaritis, lewat jalan yang sama, melewati kuburan yang sama. Begitu lewat kuburan Nabi Musa mandeg. Kenapa? Kuburannya sepi, lakaban-aban. Nabi Musa penasaran, takon kepada sahabatnya Yusa, iya Musa, lagi 4 tahun kan ada suara wong nangis ning kene, ada suara wong jerit ning kene, sedang diadab, disiksa di dalam kubur. Kenapa sekarang tidak? Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, bukakan kuburan ini. Begitu kuburannya dibuka, ternyata uangnya lagi dodok. Kuburannya padang, Jember. Kuburannya padang, Jember. Anak tukang kopi ini teka.
padang wonge lagi dodok sedang mendapatkan kenikmatan kubur. Nabi Musa takon, "Hei Mang." "Iya Nabi Musa." "Lagi patang tahun sing wis kita lewat jalan kian." "Nggih ya Nabi Musa." "Kita lewat sampeanku lagi nangis disiksa diadab ning jero kubur. Tapi sekarang kenapa tidak?" Wong sing ana ning jero kuburan jawab bari nangis, "Pantes ya Nabi Musa. Lamun kula disiksa dan ning Allah ning jero kuburan iki pantes ya Nabi Musa. Lagi kula diadab ning Gusti Allah jero kuburan iki pantes. Sebab lagi urip kula ya Nabi Musa kula sengit bae ning kiai. Teka paduan bae. Balik jaluk berkat. Lagi kula urip kula beli seneng ning kiai apa sih sarungan bae. Beli kuat tuku serowal tah. Lamun anak kiai nganggo sarung nih kiai NU. Saya ketua lembaga dakwah NU di PWNU DKI Jakarta. Dan saya ketua mualaf NU di PWNU DKI Jakarta. Maka kiai NU cirinya sarungan baik. Kenapa kiai sarungan baik? Karena kiai mengerti tentang demokrasi kebebasan. Bebas. Kapa wong sembayang, wong lanang ku nganggo sarung enak lega. Begitu ruku Allahu Akbar. Cari kiai nang bocah ning jero sarung sir arep ngalor los, arep ngidul, arep ngulon, bebas. Maka pantas lamun kiai anaknya akeh. Alhamdulillah. Bu, iki jagat lamun laka kiai rusak, nggih mboten? Masjid musola aja maning luru ganti kiai, luru ganti imam masjid, imam musola angel apa gampang? Angel apa gampang? Waya maghrib ning tajuk imamnya sakit, tak jamin dorong-dorongan sira bae. Begitu sing didorong mantan preman, alhamdulillah lumayan. Begitu maghrib mantan preman jamaah mung loro, Allahu Akbar. Takbirnya sejen dewek. Begitu maca surat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kapake bakal orang mah amin. Begitu maca suratnya apa sih dibaca ke keder mantan preman. Aja darane gampang jadi imam masjid, imam musola. Keder iki mantan preman kelingan lagi demen rang dawong tumaritis. Arane watini. Anak watini anak. Dudu watini kene duduk. Jadi suratnya sini dibaca watini wa zaituni wa turisini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa apa kana ya? Illa lagi keder maca illa lebih manjing tambah drog illa daripada isi ditambah dewek illalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin jare lebih amin maning jare lebih sing cendek bae sing diwaca aja sing dawa-dawa inna atoina beli pragat. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kautsar. Lagi keder maca inna ana nini wong tumaritis. Nini biasanya latah ya. Nini wong tumaritis pengen melu jamaah nganggo mukenah watir ketinggalan bari melayu sikile nyerimpet mukenah. Niba ning ngarepan lawang tanjung gedebuk innalillahi. Imam lagi keder maca inna nini innalillahi. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bener jadi nini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nini melongo. Siapa sing modar? Baca kuliah bae kadang-kadang keliru, nggih mboten? Ki bakat traweh wingi sing kene sing laris sing payu sing glista sing cepat. Glista cepat. Ana wong traweh 5 menit priwen jeklitane.
Kula dua ustaz tad ngimami tad. Begitu ngimami wis aja singangan macane kuliah be kuliah. Begitu maca kuliah Bu, keblinger saking gelisah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma a'badtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun a'badtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma a'badtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma a'badtum wa la antum 'abidun ma a'bud. Jari kita lagi apa bat. Aja ndarani gampang, aja mading luru ganti kiai, luru ganti ustad, angel nggih. Maka mahabbah rasa cinta ning kiai kanya al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak meninggalkan pewaris, pewaris Nabi ki para ustad, para kiai, para ulama iki pewaris Nabi. Sapa wong sing demen ning kiai, gawakna berkat ning kiai, maka itu bentuk mahabbah cinta kepada Rasulullah. Amin. Maka sore ini wong sing ganjarannya paling gede, wong sing gelem nganjingna berkat ning mobil kiai. Wis beres. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Pantas ya Nabi Musa, karena ketika hidup saya tukang ahli maksiat. Kerjaan saya hanya nabung dosa ya Nabi Musa. Pantas lamun kula diadab daning Allah ning jero kubur iki pantas, tapi untungnya ya Nabi Musa, ketika aku akan meninggal dunia, Masya Allah Bu, tidak ada malaikat Israel, tidak ada yang ditakuti oleh Israel. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal Jawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam koreng. Ketika roh sudah dicabut oleh badan, ngomong cinta sehidup semati, laki dia mati palsu. Lagi urip mah janji tenang baik Kang, kita janji sehidup semati. Wani sumpah demi Tuhan, kula demening. La ilaha illallah. Senajan akeh rintangan, wis pasti tegrunjang. Apa sih bener janji nek pret, aja mung ning lambe. Kakang masih beli percaya, watir beli setia. Jare kakang senok gelem sumpah, bong bakal pisahan pret. Lakine mati rabine setia paling lagi urip. Lakine mati apa setia? Setia paling tekang kuburan, ngater kuburan lakine paling ngedek-ngedek kuburan, lakine ngomong si betah ya Kang ya. Wong lanang rabine mati, nangis diucek dengan kiri ning lirik siapa gantine ya. Ketika malaikat Israel menjemput ruh saya ya Nabi Musa, saya meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tua. Untungnya ya Nabi Musa, istri saya pintar, wanita solehah, wong tumaritis. Alhamdulillah. Istri saya begitu lahir, anak saya dibimbing, dibacakan Quran, dielus-elus petengah dengan kalimat thayyibah. Tambah besar anak saya masuk TPQ, TPA dikenalkan kepada Allah. Tambah besar anak saya menjadi anak soleh, masuk pondok pesantren. Anak yang soleh selalu ingat akan jasa orang tuanya. Anak yang soleh takon, mak, nun kono, mak, dingin di kuburannya bapak, mak. Bapak disira masih urip. Digulat di kuburan bapak nih. Teka anak soleh ke kuburan bapaknya, begitu dalam kuburan bapaknya jebak. Kuburan bapaknya rungsep sukete duwur, ake ulai patok hilang tulisannya laka. Oi, kadang-kadang kita kewalik ziarah kubur ado-ado di Paradi, Wali Songo, Wali Lima, boleh tidak dilarang.
Ziarah kubur kemana saja boleh. Jauh-jauh di Parani, bayar jutaan. Adoh-adoh di Parani, kuburan bok bapane rungsep atau keilang, ora diurusi. Oh, sok tambah kempong kita. Datang ke kuburan anak yang soleh, dibersihkan kuburan orang tuanya. Anak yang soleh maca Yasin, anak yang soleh maca Waqiah, anak yang soleh baca Tabarak, pragat maca Yasin, maca Waqiah, maca Tabarak. Anak yang soleh baca tahlil la ilaha. Anak yang soleh membaca la ilaha illallah. Afdhalud du'a du'aul arafah. Bu, ibu calon jamaah haji ya, nanti doa yang paling mustajab, tidak ada hijab antara hamba dengan Allah ketika di padang Arafah. Bapak kula muruki bakaning padang Arafah gawa watu, cekelan watu, lu geceki, digawa balik kena. Ya. Du'aul afdhalud du'a du'aul arafah. Sehebat-hebatnya doa adalah doa ketika di padang Arafah. Di padang Arafah sampai wukuf, doanya mustajab. Sehebat-hebatnya doa. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Dan sehebat-hebatnya ucapan aku jadi kanjeng Nabi dan para nabi sebelum aku, itu adalah kalimat la ilaha. Adanya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, pragat maca Yasin, baca la ilaha illallah. Anak yang soleh nangis, mengangkat wajahnya ke atas langit, tangannya diangkat beridonga, Rabbighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kula iki ya Allah, dan dosa wong tua kula ya Allah. Ampuni dosa ayahanda saya di dalam kuburan ini ya Rabb. Jika ayah saya dulu tukang bikin dosa dan maksiat, tutup kesalahannya ya Rabb. Jika ayahku banyak berbuat dosa, ampuni dosa-dosanya ya Rabb. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tua kami mengasihani kami ketika kami kecil. Doa anak yang soleh mampu mengguncang arasnya Allah. Aras Allah bergoyang, Allah berguncang. Allah perintah kepada malaikat Jibril turun ke dunia, angkat siksa wong tuane, ganti dengan kenikmatan-kenikmatan kubur, karena tembus jaminan doa anak yang sah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hajar lari di Bukit Sofa, Bukit Marwah, Kanjeng Nabi Ibrahim datang. Lalu Kanjeng Nabi Ibrahim datang, Kanjeng Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Bu, wa idh yarfa Ibrahimul qawaid, sudah ada pondasi-pondasinya. Ka'bah itu persegi 4. Pernahkah kita terbersit dalam pikiran kita, Ustadz, kenapa Ka'bah itu persegi 4 kotak, beli muter beba, bunder be barang gampang. Kowe dawa maning ya. Kapan-kapan ngundang maning insya gampang, hari ngundang kula WA be gampang ya. Insya Allah kula de teka, hari kula ne gelem. Karena kula diundang Kang Abbas iki. Masya Allah, Kang Abbas ini orang yang pejuang luar biasa. Amin. Dia selalu WA saya, Kang kosong boten, Kang kosong boten. Hari Kang Abbas yang ngundang, kula pasti teka. Kenapa? Kula orang mikirin amplop orang. Isi. Gampang bagi saya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim datang membangun Ka'bah. Bu, Ka'bah itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dengan menggunakan tanah dicampur air, plok. Begitu serada dhuwur, meledre maning. Meledre, ngerti meledre? Merosot maning. Bangun lagi plok. Ismail, bangunkan ini. Ismail, ayo Ismail. Ismail bantu. Ismail numpuk batu, Bu. Ismail numpuk watu karena Ismail masih cilik, numpuk watu Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail munggah ning sedure watu. Tempat munggahe Nabi Ismail, batu sing ditumpuk-tumpuk iki arane Hijir Ismail. Hijir Ismail iku batu sing ditumpuk-tumpuk Nabi Ibrahim. Nyah bah nak kena. Dibangun oleh Nabi Ibrahim. Meledre maning. Begitu sudah tinggi, Nabiullah Ibrahim mundur naik ke atas bukit, deleng uspas durung. Ka'bahnya sudah pas nih rumah Allah. Ya Rabb,
sudah aku bangunkan rumahmu ya Rob. Dibangunkan Baitul Atiq. Lalu Nabi Ibrahim nyongglot sing bukit tuh, nyongglot. Ngerti nyongglot? Nyongglot apa nyongglot apa? Anjlok ya. Nabi Ibrahim anjlok nih para Ka'bah, Nabi Ibrahim anjlok. Jlog. Tapak sikil lorone ambles ning lemah. Tapak sikil Nabi Ibrahim ambles ning lemah, bekas anjlogane diabadikan oleh Allah menjadi makam Ibrahim. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ada makam Ibrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Wis dibangunin Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jare Gusti Allah, Ibrahim amin konon di. Ning kene ngotot-ngotot Allah perintah kepada Nabi Allah, sewot mah beli bukan. Ibrahim undangan wong tumoritis kon pada mene. Kari amin beku angel ya. Ibrahim undang seluruh manusia di muka bumi ini, panggil mereka untuk berhaji. Undang wong tumoritis, amin. Undang sing diur panggung, undang sor panggung, sing di umah-umah. Seluruh manusia dipanggil oleh Allah untuk haji atas perintah Allah. Nabi Ibrahim takon, priwen ya Rob kita ngundange, suara kita pas-pasan. Wingi esuk ning Kerawang, awane ning Kandang Haur, bengine ning Jakarta, awan-awan sore keblentong ning Tuma. Alhamdulillah, suara heki priwen sebagaimana aku memanggil ya Rob. Apa jari Allah? Naik ke atas Ka'bah. Nabi Ibrahim naik ke atas Ka'bah, ngundang, wong tumaritis, wa'adzin fin nasi bil haj. Ayo tak undang sampean pada menek kabeh. Apa jari Nabi Ibrahim? Apakah krungu wong salam jagat dunia iki kadang suara kita semene? Apa jare Gusti Allah? Kita duwe kuasa. Jare Gusti Allah kita duwe. Wa ma 'alaika illal balag. Sira tugase nyampaikan saja. Urusan wong haji, urusan Allah. Allah ternyata meniupkan panggilan haji melalui Jibril. Hati orang terketuk, datang berbondong-bondong pada mangkat atas undangan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka kita doakan mudah-mudahan yang berangkat haji nanti dijadikan oleh Allah sebagai haji yang mabrur dan mabrurah. Desa jazaun illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Pengen kita ceramah tekang maghrib tapi bukan darani wong edan. Kurung pada sembahyang asar soalnya. Ajak lalen doain Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat, dirikan salat. Ya Bu ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang doa dan ini Kiai sepuh ya, doa ya. Nah, baik. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi tuan hajat, tuan rumah, sekali lagi saya mohon maaf dengan kerendahan hati. Saya datang terlambat bukan karena kesengajaan, tapi karena ada satu hal ya, adatnya wong numpak mobil kulan jecek ka sampai 120 gak bakal durung anjuk. Wai anjuk mene ebe sepure loro lewat. Ting nong ning nong beli teka-teka angel temen jecek gas. Tapi kula yakin pasti sampai. Ya Bu ya, ikhtiar perjuangan kita tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula telepon Kang Abbas, bagaimana udah sore? Kula batal balik maning Jakarta apa lanjut? Lanjut Kang. Kula terus berjuang, berikhtiar. Ternyata kita bisa berjumpa. Alhamdulillah. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siraman rohani dari Bapak Kiai Haji Abdul Wahab. Semoga
bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, acara doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Abbas SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Pangapunten Pak Kiai. Sederenge maca donga kula maturaken kesuwun, terutama grup arisan istimewa yang telah mendukung sepenuhnya acara ini sehingga sukses. Mudah-mudahan ke depan bertambah maslahat. Amin ya rabbal alamin. Nas'alukal qabul wal ijabah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina karimina wa dhafrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabarak dan kulli sadatina wa sallam jema'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi na'amah yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah, warhamna wa'fu anna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayna shighara wa limasyaykhina wa li ustadina ila nabi sallallahu alaihi wasallam waliman ahabba wa ahsana ilaina waliman awsana bidu'ai wali jamil muslimin wal muslimat. Allahumma nas'aluka hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan maskura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lam tabur. Ya Aziz ya Ghafar ya Alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati bersama, dan tadi telah ditutup doa oleh Bapak Kiai Ustadz Abbas, dan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmillahi salatan
salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi